Salam jumpa kembali di channel YouTube Kostrela Solala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta berada dalam keadaan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Video pembelajaran matematika kali ini masih tetap tentang pembelajaran kedua, yaitu operasi hitung pecahan. Pokok bahasanya yaitu tentang operasi perkalian pecahan desimal. Dipersembahkan oleh Pak Kos dari SDN Jombang 03 Ciputat. Materi ajar ini diambil dari buku matematika kelas 5 SD semester pertama kurikulum 2013. Selamat mengikuti. Pembahasan A yaitu tentang mengenal pecahan desimal. Ciri dari pecahan desimal adalah adanya tanda koma. Contoh pecahan desimal 3/10 adalah 0,3. Cara membuat pecahan dari 3/10 menjadi desimal tinggal dipindahkan angka 3 ke belakang koma. 0 itu menempati satuan. Dan yang perlu diingat, ketika ada satu angka di belakang koma, itu menandakan persepuluhan. Ada cara perbedaan di dalam membaca pecahan biasa dengan desimal. Ketika kita membaca pecahan biasa 3/10, maka desimal dibaca 0,3. Ambil contoh 9/10, maka pecahan desimalnya adalah 0,9. Jadi sekali lagi, ciri dari persepuluhan yaitu satu angka di belakang koma. Ambil contoh yang lainnya yaitu 14/100. Untuk membuat pecahan desimal dari 14/100, maka tinggal dipindahkan angka 14 di belakang koma. 0 menempati satuan. Yang menjadi catatan yaitu bila mana ada dua angka di belakang koma, maka itu menandakan perseratusan. Dalam membaca desimal ada perbedaan dengan pecahan biasa. Kalau di dalam pecahan biasa maka dibaca 14/100, sedangkan di dalam desimal dibaca 0,14. Selanjutnya contoh yang lain 256/1000, maka bentuk desimalnya adalah 0,256. Jadi untuk membuat pecahan 256/1000 tinggal dipindahkan 256 ke belakang koma. Dan 0 menempati satuan. Yang menjadi catatan di sini adalah ketika ada 3 angka di belakang koma itu menandakan perseribuan. Sekali lagi, ada perbedaan di dalam membaca kalimat matematika antara pecahan biasa dengan desimal. Di dalam pecahan biasa, maka 256/1000, di dalam desimalnya dibaca 0,256. Yang perlu diingat sekali lagi,
Bila mana ada satu angka di belakang koma, itu menandakan persepuluhan. Bila mana ada dua angka di belakang koma, maka itu menandakan perseratusan. Bila mana ada tiga angka di belakang koma, maka itu menandakan perseribuan. Nah, ini hal-hal yang penting dan perlu diingat oleh kita. Untuk selanjutnya kita masuk kepada bagian B, yaitu tentang penjelasan perkalian desimal. Pecahan desimal merupakan bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 10, penyebut 100, dan penyebut 1000, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, bahwa desimal itu merupakan bentuk lain daripada pecahan biasa yang berpenyebut 10, berpenyebut 100, berpenyebut 1000, dan seterusnya. Untuk menyelesaikan perkalian desimal dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, yaitu dengan cara mengubah desimal menjadi bentuk pecahan biasa. Bentuk desimal dapat diubah menjadi bentuk pecahan, kemudian pecahan tersebut dikalikan. Itu merupakan tanda penyelesaian, atau istilahnya langkah-langkah penyelesaian di dalam perkalian matematika desimal. Yang pertama adalah desimal diubah menjadi bentuk pecahan biasa, kemudian selanjutnya dikalikan. Kita ambil contoh di dalam soal. 0,5 dikali 0,25 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya, yang pertama yang harus kita lakukan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Di sini ada 0,5. Ingat, bila mana ada satu angka di belakang koma, itu menandakan persepuluhan. Maka 0,5 adalah 5/10. Dan yang kedua 0,25. Dan yang perlu diingat, bila mana ada dua angka di belakang koma, itu menandakan perseratusan. Maka dalam pecahan biasanya 0,25 adalah 25/100. Maka rubah kedua-duanya. Di sini 5/10 dikali 25/100. Jadi sekali lagi, perkalian desimal 0,5 kali 0,25 sama dengan bentuk pecahannya adalah 5/10 dikali 25/100. Nah, setelah kedua pecahan desimal itu dirubah menjadi pecahan biasa, maka untuk selanjutnya kita kembali kepada pola perkalian pecahan, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Maka pembilangnya adalah 5 kali 25 dan penyebutnya adalah 10 kali 100. Maka hasilnya adalah 125/1000. Ketika kita mendapati hasil 125/1000, maka kita ubah kembali pecahan biasa tersebut menjadi desimal. Ingat, untuk merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, lihat penyebutnya. Bila mana pecahan tersebut berpenyebut 1000, maka ingat, di belakang koma ada 3 angka, maka 125 dipindahkan ke belakang koma. Jadi hasilnya pecahan biasa dari 125/1000 itu adalah 0,125. Itulah bentuk desimalnya. Untuk selanjutnya, yaitu yang kedua atau cara yang kedua, yaitu perkalian desimal dengan menggunakan perkalian biasa.
Perkalian desimal dapat diselesaikan dengan metode perkalian susun atau menurun. Ya, perkalian menurun. Kita ambil soal yaitu contoh 0,5 dikali 0,25 sama dengan titik-titik. Maka di sini dicantumkan cara perkalian susun dari desimal. Maka yang harus diingat adalah tanda komanya harus lurus. 0 satuannya pun harus lurus. Ya. Jadi 5 kali 0,25 dan seterusnya. Yang hasilnya adalah perkalian dari 0,25 dikali 0,5. Hasil akhirnya adalah 0,125. Itulah cara perkalian susun. Jadi yang perlu diingat adalah ketika kita menggunakan cara kedua dengan perkalian biasa atau perkalian susun, maka cara menempatkan 0 dengan koma harus lurus ke bawah. Ini catatan penting. 0,5 itu satu angka di belakang koma, menandakan persepuluhan. Dikali 0,25, 2 angka di belakang koma itu menandakan pecahan per seratusan. Dan hasilnya adalah 0,125, yaitu 3 angka di belakang koma itu menandakan dalam pecahan biasa per seribuan. Jadi diingat sekali lagi, bila mana ada satu angka di belakang koma itu menandakan persepuluhan. Bila mana ada 2 angka di belakang koma itu menandakan per seratusan, dan bila mana ada 3 angka di belakang koma itu menandakan per seribuan. Jadi itu langkah-langkah dalam penyelesaian perkalian desimal. Jadi yang perlu diingat ketika mendapati soal perkalian desimal, yang pertama yang harus dilakukan adalah merubah pecahan desimal kepada bentuk pecahan biasa. Selanjutnya, lakukan operasi hitung pecahan yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Selanjutnya kita masuk pada bahasan yang C, yaitu menyelesaikan masalah yang terkait dengan perkalian desimal. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya matematika ini senantiasa selalu didapati dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita ambil contoh dan harus kita perhatikan contoh ini dalam bentuk soal cerita. Perhatikan. Kegiatan Siti membantu ibu membuat kue kembang goyang. Setiap adonan membutuhkan 0,35 kg ons gula pasir. Coba kamu cari. Siti ingin membuat 2,5 adonan. Berapa gula pasir yang dibutuhkan Siti? Itu adalah soal ceritanya. Penyelesaiannya, kalimat matematikanya adalah 0,35 dikali 2,5 sama dengan titik-titik. 2. Untuk menyelesaikan kalimat matematikanya adalah, ingat, yang pertama, ubahlah desimal ke bentuk pecahan biasa. Ya. Pecahan biasa dari bilangan 0,35 yaitu 35 per 100. Ingat, 2 angka di belakang koma itu menandakan per seratusan. Kemudian pecahan biasa dari 2,5 adalah 25 per 10. Ingat sekali lagi, bila mana ada satu angka di belakang koma itu menandakan persepuluhan. Maka 2,5 pecahan biasanya adalah 25 per 10. Maka setelah kedua pecahan biasanya
didapati, kita tulis masing-masing pecahan biasa tersebut. Ya, 35/100 dikali 25/10 sama dengan titik-titik. Untuk selanjutnya langkah yang kedua, yaitu yang B, setelah masing-masing pecahan biasa sudah didapati, maka operasikan perkalian pecahan. Apa? Ya, operasi perkalian pecahan adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Maka di sini pembilangnya adalah 35 dikali 25 dan penyebutnya adalah 100 dikali 10. 35 dikali 25 adalah 875. Sedangkan 100 dikali 10 adalah 1000. 875/1000 bila mana ingin dirubah ke dalam bentuk desimal, tinggal pindahkan aja 875 ke belakang koma. Jadi bilangan desimal dari 875/1000 adalah 0,875. Penyelesaian yang ketiga, yaitu menjawab pertanyaannya adalah sebagai berikut. Pertanyaannya, berapa gula pasir yang dibutuhkan Siti? Maka jawabannya adalah, jadi gula pasir yang dibutuhkan adalah 0,875 ons. Nah, itulah langkah-langkah di dalam menyelesaikan soal cerita ya yang berhubungan dengan pecahan desimal. Semoga pada bahasan yang kecil ini dapat dimengerti, untuk selanjutnya dapat dipahami. Ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Like kalau suka dan subscribe untuk dapat notifikasi video terbaru. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Senang belajar matematika. Sampai jumpa.